mumpuni sehingga mereka yang memiliki kompetensi untuk menegakkan hukum Taurat yang sangat teliti dan terinci. Seperti itu. Baik. Iya. Baik. Kemudian yang kedua ini Bang, ini Siap. kan banyak orang kemudian sekarang ini berspekulasi tentang Dajjal ya, bahwa ada beberapa ustadz kita yang Suaranya pelan kali Bang, bisi-bisi tetangga. ini udah jelas belum Kak? Jelas, cuman pelan kali. Sekarang udah gak mending. Baik. Jadi kan ada beberapa ustadz kita diantaranya yang berpendapat bahwa Dajjal itu Yudas Iskariot ya. Ada beberapa karena yang sering saya teliti dan akhir-akhir ini mendengar narasi-narasi Bang Zuma itu memang dia sempat dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit kan, kemudian dia meninggalkan kain kafan itu kan. Iya. Tapi setelah saya sering mendengarkan narasi Bang Zuma, ternyata saya baru paham bukan Yudas ternyata. Jadi Paulus yang dibilang pembinasa keji itu Bang. Ya. Betul. Dia pembinasa keji, kemudian dia mengambil posisi Nabi Isa. Nabi Isa. Dia mengambil posisi Nabi Isa, kemudian dia mengaku Rasul, kemudian dia sempat mengalami kebutaan, kemudian yang paling bahaya dari Dajjal itu kan penyesatan akal kan Bang ya. Iya betul. Penyesatan akal, dan memang kalau kita lihat pengikut Dajjal yang sekarang ada di dunia memang mayoritas yang akalnya tersesat gitu ya. Jadi betul. Jadi lebih kalau misalnya kita berpendapat antara Yudas atau Saulus ini, sepertinya saya lebih cenderung ke Saulus sih Bang. Kalau menurut pendapat Bang Zuma gimana? Ini soalnya kemarin itu saya udah berapa bulan ini ngikutin Bang Zuma itu, kok ini gambarannya seperti apa ya? Ya bener-bener pembinasa keji gitu, bukan cuman dia menyesatkan akal, tapi dia tuh membuat orang-orang tuh meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala yang esa itu gitu, yang akhirnya membuat orang tersesat dan menyembah selain Allah gitu. Bisa berikan sedikit pandangan Bang? Baik. Kalau berbicara mengenai Dajjal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi rujukan kita ya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi adama ila qiyamah sa'ah khalqu akbaru minad dajjal." Jadi diterangkan bahwasanya tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya kemudian Nabi Adam alaihissalam hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar, lebih kejam daripada Dajjal. Coba kita lihat. Ini kita berbicara mengenai apologetika, pembelaan iman. Dalam ilmu Islamologi bertemu dengan Kristologi, itu akan berbenturan antara ajaran Islam Kristen, pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pandangan Islam dan pandangan Kristen kedua kubu. Nah sekarang kita berbicara mengenai hadis Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Sejak dari zaman dahulu, kalau kita belajar, belum ada fitnah yang mengatakan pencipta alam semesta lahir jadi bayi. Itu belum pernah. Selain daripada yang dilakukan oleh Saulus. Jadi belum pernah kemudian ada fitnah Tuhan menghendaki kemudian pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Artinya Tuhan datang ke dunia menjadi ambil rupa manusia lalu bunuh diri. Itu nggak ada selain daripada pengajaran Paulus. Jadi apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait sang pembinasa keji ini, yaitu Dajjal, itu memang serupa tapi serupa. Sekali lagi saya katakan, ya serupa tapi serupa.
Ada tapinya. Kenapa? Karena masih ada juga ada orang yang membantah. Betul. Tapi kalau kita melihat dari aspek pengajaran, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Musa, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian datang lagi Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan apa? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Siapa pencetusnya? Yang mencetuskan kemudian orang-orang menyembah kepada utusan Tuhan, ya Saulus. Nah, ini kalau kita berdasar kepada hadis riwayat Muslim. Betul. Ya, seperti itu. Silakan. Jadi semakin boleh saya tanggapin? Bentar dulu. Main tanggapin aja, toprak. Bentar bro, bentar Bang Luga, sabar dulu, kita bahas Dajjal dulu. Iya, semakin nyata Bang Zuma, betul. Tapi si Luga itu kepanasan Bang, karena dia merasa dia yang Dajjal Bang. Enggak lah, dia kan pengikutnya aja, tangan kanannya aja dia itu. Sabar, lanjut aja dulu. Benar Bang Zuma, kalau ada salah satu hadis Nabi itu yang berbunyi sesungguhnya nyata Dajjal itu bagi kalian. Tapi ya, sebetulnya ditutupi memang kita itu. Ditutup. Betul. Gitu, Bang. Jadi saya sempat berpikir mengikuti beberapa pendapat Ustadz ya yang berkata Samiri lah segala macam lah, kemudian sampai berlabuh ke Yudas. Tapi setelah saya beberapa bulan ini rutin ngikutin Bang Zuma, dan itu tertera tentang peminasa keji yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang mengaku utusan Yesus lah. Itu saya kok ini Paulus gitu ya, Saulus ini sepertinya. Mau tidak mendengarkan satu mantra sajian daripada Dajjal? Boleh. Oke. Ampolumi Sophia Sopos Kai Sunesis Senesos Ateteu. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sementara Dajjal itu berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi, menutup akal. Nah, dalam kamus Lisanul Arab ada beberapa pendapat kemudian dan terkait dengan perihal definisi dari nama tersebut. Salah satunya mungkin adalah pendapat yang mengatakan bahwa sosok ini adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Coba Anda buka Filipi 1 nomor 18. Jadi di situ dia mengajarkan tentang manusia yang bernama Yesus ini dengan maksud kepalsuan. Kita bacakan ya. Kita langsung ke original teksnya untuk kata kepalsuan. Tapi tidak mengapa sebagaimanapun engkau memberitakan tentang Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu disebut propasis. Propasis itu palsu atau mengelabui atau menipu. Aku Paulus tetap bersukacita. Jadi kau mau mengajarkan orang-orang dengan maksud palsu, dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, saya Paulus tidak peduli. Yang penting aku tetap bersukacita. Itu dia. Nah, ini kembali kepada pembahasan tadi, bahwa ketika kemudian dia mengatakan aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan, sehingga pengikut-pengikutnya ini ketika berbicara mengenai kekristenan mereka tak pernah menggunakan akal, hanya iman, angan-angan, khurafat, haluya, itu aja yang mereka pakai. Sekira gitu saudara saya. Suatu ketika Masya Allah sama satu Bang, tadi siang itu saya dengar live Bang Zuma itu yang mengatakan bahwa jika Saulus ke Yahudi, dia akan mengaku Yahudi. Jika dia ke
Ya. Islam, dia akan mengaku Islam. Bagus. Ini makin 1 Korintus 9 nomor 20. Iya. Dia kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun aku sendiri bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa. Nah, sama ketika dia masuk ke Indonesia, meskipun dia tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menggunakan kata Allah dengan identitas tersembunyi menyebutnya Allah demi untuk memurtadkan banyak orang. Itu poinnya. Makanya saya katakan undangan-undangan yang mengundang Bang Suma untuk berceramah, untuk membawa kajian, saya tolak semua. Mohon maaf, ini kiai saya yang baru-baru mengundang lagi. Saya bukannya nggak mau, tapi saya nggak mau terlalu cepat di penjara, karena pasti saya akan dilaporkan, karena saya akan mengungkap semua tabir rahasia, dan saya akan ungkap sebuah tragedi yang sebenarnya terjadi di atas muka bumi ini. Makanya saya katakan saya bukan ustadz, karena saya nggak mau diundang monolog. Kapan saya monolog pasti saya jadi sorotan. Nah, saya bisa nanti nasibnya kayak Ustadz Yahya Waloni nanti. Kalau kayak begini kan enak. Saya bisa mengungkap sedikit apapun yang saya ketahui tentang itu. Ya, silakan. Oke, saya bicara dulu ya, Bang. Enggak, bentar. Iya, Luga, silakan Luga. Closing dulu, Bang Luga sebentar. Oke. Bang, jangan lama-lama Bang, suatu ketika sudah ada hotel, kita mengutamakan sistem hotel. Iya. Saya izin dulu. Makasih banyak Bang Zuma, Bunda Rahman, sama-sama. Mbak Blokir. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali ya tentang Dajjal ini ya, pembahasannya Bang Juma ini ya. Iya, betul. Kalau di kami, Dajjal itu adalah Lucifer. Ya, betul. Kebetulan beberapa dari nabi-nabi teman-teman saya itu udah ketemu Lucifer. Salah satunya mungkin di penginjil Afrika, waktu dia menjadi murid rahasia Lucifer, dia kuliah Universitas Lucifer di neraka. Lalu ada murid dari India bertanya, itu kan ada 150 murid dari segala bangsa, ada murid dari India bertanya kepada Lucifer ketika Lucifer memberikan pelajaran tentang jurang maut. Lalu dia bertanya, namanya juga orang bertanya kan polos kan, guru Lucifer, saya mau nanya siapa sih Yesus? Ketika ditanya siapa sih Yesus, itu Lucifer itu langsung jatuh dari kursinya, mukanya jatuh ke tanah, langsung dia bangun berdiri, yang nanya itu dibunuh dan diminum darahnya. Lalu sejak dari situlah Mukendi, muridnya yang dari Afrika, dia bertanya-tanya siapa sih Yesus ini, kok takut banget sosok Lucifer dan seluruh neraka terhadap nama Yesus. Kenapa? Kok takut banget Lucifer sama nama Yesus sampai dia jatuh dari kursinya? Itu nanti bisa dibuka, Bang Juma, dibuka dari kesaksian Mukendi, di Google ada tuh. Nah, judulnya Sekolah Rahasia Lucifer. Itu dari Mukendi waktu dia menjadi dukun nomor 1 di Afrika, namanya dukun voodoo. Nah, jadi dari banyak kesaksian ternyata seluruh neraka itu cuma takut sama yang namanya nama Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Jadi sebenarnya di alam semesta ini tidak ada yang ditakutin oleh Lucifer, Dajjal dan pasukan itu kecuali nama Yesus. Tapi kan ada Bang, dukun sana mengusir setan bukan pakai nama Yesus, itu bohong, itu kong kali kong. Setan besar ngusir setan kecil. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Makanya di Filipi 2 Rasul Paulus mengatakan, oleh karena Yesus merendahkan dirinya, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hanya oleh nama Yesuslah setan-setan takluk, gitu loh ya. Jadi di Lukas 10 ayat 20, murid-murid Yesus itu mengusir setan. Lalu mereka, setannya pergi, lalu mereka melapor kepada Yesus, Tuhan, setan kami usir dalam nama Yesus. Yesus berkata, janganlah kamu bergembira karena setan itu takluk, tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. 12 murid Yesus juga mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan Petrus ketika dia bertemu dengan orang lumpuh, ada orang minta-minta kan, orang lumpuh kan sejak lahir, bagi dong Tuhan gope atau 5.000 lah gitu kira-kira gitu kan. Tapi Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus bangkit, berjalanlah. Tiba-tiba dia lompat, dia berjalan.
Lalu ketakutanlah orang banyak karena nama Yesus lah yang bisa mengalahkan setan. Itu benar. Jadi kadang-kadang biasalah dilarikan ke Matius 7, Tuhan, Tuhan. Itu bukan karena mengusir setan dienyakan, tetapi karena orang itu memakai pengusiran setan untuk menutupi dosa-dosanya yang lain. Mereka berzina, mereka bercabul. Tuhan, kami kan udah ngusir setan demi namamu, kami udah bernubuat. Tapi mereka berdosa, mereka berzina. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang mengusir setan dalam namaku akan selamat. Jadi ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu justru dapat tahta. 12 murid itu mengusir setan dalam nama Yesus, tapi apakah mereka ditolak oleh Yesus? Tidak. Mereka justru dapat. Di Matius pasal 19, Tuhan, apakah upah kami? Kami sudah meninggalkan segalanya. Yesus berkata, kamu yang meninggalkan rumahnya karena namaku akan duduk di atas 12 tahta dan akan mendapat 100 kali lipat. Jadi Dajjal hanya bisa dikalahkan oleh nama Yesus, dan itu diperjelas oleh Paulus bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit dan di sorga, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya pun sudah sering disantet orang ketika malam-malam saya tidur, saya tiba-tiba ada roh jahat yang mencekik saya bilang dalam nama Yesus, keluar setannya. Jadi waktu itu ada lagi satu penglihatan dari teman saya, si Rali. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka malaikat turun dari surga membawa rantai yang besar itu mengejar itu setan-setan. Jadi kami melihat setan-setan diusir. Jadi jangan cuma kita bilang, oh kami udah bisa ngusir setan, mentang-mentang kesurupan tiba-tiba diam. Itu setan tuh tukang tipu, jangan mau ditipu. Ya, jadi di dalam nama Yesus, tadi gini, Dajjal, Bunda, setan Bang diusir. Duga, tadi aku dengar Bang Duga, abang tadi ngomong, setan-setan pada takut itu. Salah satunya Bang Duga yang takut, karena aku tengok Bang Duga kayak kesetanan. Oh bukan, saya semangat. Oh bukan ya? Salah. Sudah? Enggak, kau salah mulu Mas Udah, gantian kita ya. Dengarkan baik-baik. Ini bukan untuk saudara Luga, karena saya rasa dia tidak akan pernah bisa nangkap penjelasan saya. Tapi untuk umat Islam khususnya, dengarkan baik-baik. Ini materi apologet. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran menukilkan ada sekelompok manusia yang menyembah setan. Itu dulu. Dicatat baik-baik, Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, ada dari kita keturunan Adam ini yang menyembah iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam kitab Tanak. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi bintang timur ini jatuh dari langit. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Hailale bin Sakar. Hailale bin Sakar, Bunda Rahma jangan tertawa. Hailale bin Sakar artinya adalah Hailale putra matahari. Ingat, di situ yang dipanggil adalah bintang timur, putra matahari. Nah, putra matahari ini kemudian diceritakan dalam kitab Yesaya. Di data nomor 14-nya, dia kemudian hendak naik ke langit untuk menyamai Tuhan. Jadi Hailale putra matahari ini naik ke langit ingin menyamai singgasana Tuhan. Dia berontak kemudian ingin mengkudeta kekuasaan Allah di dalam cerita Yesaya 14. Jadi putra matahari ini naik ke langit kemudian untuk mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai pencipta alam semesta. Inilah Hailale. Ya, Hailale bin Sakar. Kemudian Allah melemparkannya dia. Sebaliknya dia dibawa, ya, diturunkan ke dunia orang mati.
turun sedalam-dalamnya ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini si Hailale bin Sakar, putra matahari yang penyembah api. Ketika dia lahir, dia datang kemudian di situ saatnya lahir bintang fajar katanya. Ingat itu ya, kajian-kajian apologetika Islam itu kayak gitu. Nah, sekarang yang kita lihat kemudian adalah ada Yesus muncul di tengah-tengah Bani Israel, didesak oleh orang-orang yang disebut angkatan jahat, orang-orang yang disebut sebagai angkatan tidak setia. Apa kata Yesus? Mereka orang jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali tanda Yunus, sebab anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ingat nanti, ada hari ketiga, ada yang bangkit kemudian tidak ada orangnya, hilang. Si putra bintang timur ini hilang. Di dalam goa ini dia menghilang. Lalu kemudian setelah dia menghilang, dikatakan kemudian Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas, yaitu tunas Daud, sang bintang timur. Dalam bahasa Yunani disebut Aster Proinos. Bintang timur ini adalah Hailai bin Zakar yang tadinya ingin menyamai Tuhan. Inilah yang kemudian yang sedang kita cari, kemana perginya si Hailale ini. Hailale ini jangan-jangan yang datang mengaku kepada Paulus, Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya curiga Hailale ini, Hailal bin Sakhar ini yang datang kemudian ke Paulus ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kita masuk tanggapin ucapan saudara Luga, saudara kita. Apa yang diceritakan saudara Luga itu memang betul. Dia mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tapi oknum ini adalah oknum nabi. Oknum ini adalah oknum yang punya kapasitas mujizat yang diserahi oleh Allah untuk membuktikan kenabian kerasulannya kepada Bani Israel. Tapi ending daripada semua itu, dia bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36 hanya sebagai bukti kalau dia itu adalah Rasulullah. Nah, orang yang mengusir setan, membangkitkan orang mati ini nanti berubah menjadi oknum yang disetarakan dengan yang maha tinggi. Ketika ada oknum yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak dari itu kemudian Hailale bin Zakar bereaksi sehingga pandangan orang-orang yang mengikuti Paulus menganggap bahwa Yesus anak Maria itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Maka Hailale bin Zakar berjaya. Dia benar-benar sudah disetarakan dengan pencipta alam semesta. Siapa dia yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi? Inilah yang ditertawakan. Makanya orang Yahudi itu dilarang sekali membaca Perjanjian Baru, karena di situ ada kemudian kekuatan yang dibangun oleh sang putra fajar ini untuk menghipnotis orang agar akalnya mati, sehingga mereka percaya terhadap korban yang digantung di atas pohon. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah yang mengalahkan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa tunduk kepadanya, tunduk kepada sang bintang fajar, bukan tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Mudah-mudahan yang punya IQ tinggi bisa memahami apa yang saya jelaskan. Itu masih rahasia. Nanti kita buka lebih jauh lagi. Ya, silakan. Jadi begini, selama ini Juma ini sudah salah. Disangkanya Juma, Yesus itu menerima kuasa dari Allah. Itu nggak benar. Selama ini kita ini udah ketipu. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa dari Allah atau dari Bapa. Itu nggak benar. Loh, gimana sih? Yesus itu menerima tuntunan dari Bapa, tuntunan dan kehendak doang. Tuntunan kehendak, iya, Yesus mengikuti tuntunan dan kehendak Bapa.
Tapi kalau kuasa untuk membangkitkan orang mati, Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Nah, selama ini kita Yesus salah di itu sini. tidak menerima kuasa dari Bapa. Oke, lanjut. Lanjut, Bang, lanjut. Kalau tuntunan, arahan, ajaran, kehendak itu Yesus ngikutin kehendak Bapa. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, penghakimanku dari Bapa, pengajaranku dari Bapa. Itu saya setuju. Pengajaran dan kehendak pimpinan, Bapak bilang kiri, Yesus ngikut. Yesus bilang, Bapak bilang kanan, Yesus ngikut. Itu namanya tuntunan. Itu dari Bapa. Tapi kalau dari kuasa, itu bukan dari Bapa. Nah, disinilah kita selama ini sudah salah. Dan harusnya kita harusnya minta maaf kepada Yesus. Karena selama Yesus ini kita fitnah. Kita anggap Yesus itu menerima kuasa dari Bapa, itu fitnah. Yang benar adalah Yesus dituntun oleh Bapa, tapi ketika dia menerima kuasa itu dari Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Nah, ini salahnya kita di sini. Apa akibatnya? Ya kena genjot lah di neraka. Nah, makanya ketika Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hanya turun dalam nama Yesus, berarti nama Yesus itu punya andil untuk berkuasa turunnya Roh Kudus. Makanya Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Allah, yaitu dalam nama Yesus. Jadi benar kalau di dalam nama Yesus itu setan-setan lari, karena setan-setan itu diusir pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Karena Bapa itu tidak punya kuasa apa-apa dalam dirinya. Bapa itu hanya jago berkehendak, jago mengatur, jago memimpin. Dia ibarat kata tuh konseptor. Nah, kuasa dari konseptor ini dari Roh Kudus, atau dalam bahasa yang lebih jelasnya begini. Seorang suami itu dia memimpin, tapi kuasa dan kehidupan itu dari istrinya, dari ibunya. Ibunya Yesus tuh Roh Kudus. Makanya Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Nggak adil dong kalau Yesus dilahirkan oleh bapaknya, nggak ada ibunya, kan nggak adil. Ya, harus yang adil kan ada bapaknya, ada mamanya. Berarti sperma dari bapaknya, sel telur dari ibunya. Makanya saya bilang, Bang Juma, bertobatlah. Mumpung Yesus masih sabar. Kalau Yesus emosian, aduh, bangun-bangun dari neraka semua yang ada di sini, apalagi si blokir. Yesus itu tuntunan dari bapaknya, kuasa dari maknya. Lu itu benci banget sama gue ya. Apalagi si blokir. Lu benci banget sama gue, belum dah. Masalahnya lu parah lu sudah meninggalkan Yesus. Apalagi si blokir. Dan sekali lagi. Sebentar. Sedikit lagi. Jadi misalnya Bang Juma ini kan punya anak. Bang Juma ini kok bisa kan pula nahan tawa. Dibilang Bang Juma masuk neraka. Dia udah ngakak dia, tapi dia pura-pura. Jadi begini. Misalnya atau saya deh. Saya ini kan punya anak misalnya, Tentu kan anak tahu. Kan lu belum nikah, gak bisa punya anak. Oke, gini aja deh, karena gue belum nikah, gue kasih contoh lah. Bang Juma kan punya anaknya. Bang Juma ini kan paham dari bapaknya, yaitu sperma, dan saham dari ibunya, yaitu sel telur. Makanya jadi anak. Kan Yesus kan dibilangnya anaknya. Kalau anaknya berarti saham 50% dari bapaknya, yaitu pemikiran dan kecerdasan dan kehendak. Itu dari bapaknya, Allah Bapa. Tapi kalau kuasa itu dari ibunya, yaitu Roh Kudus. Jadi Matius 12 ayat 28, Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus,
pemikiran dan tuntunan dari bapaknya, Bang Juma. Tapi kalau semua Yesus menerima kuasa dari bapaknya, Yesus menerima tuntunan juga dari bapaknya, siapa mamanya? Aduh, masuk neraka kalian semuanya. Udah jawab, silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama ingin saya ingatkan kepada Bang Luga, jangan pernah sekali-sekali mengatakan bahwa Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Bahkan Yesus itu bangkit dari kematian karena kuasa dari Bapa. Dalilnya jelas adanya kata Yunani di dalam kitab 2 Korintus 13 nomor 4 dengan kata dunamis theos. Dunamis theos itu artinya kuasa Bapa. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Bapa. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Bapa. Juga diterangkan di dalam Kolose 2 nomor 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi berhenti menggaungkan apa yang saudara Luga gaungkan tadi. Yesus Terus itu mamanya bangkit. kemana, Bang? Mamanya masa nganggur? Mamanya masih jualan sayur di samping Monas. Jadi ketika berbicara mengenai kuasa Bapa, kuasa Bapa itu berlaku. Andaikan saja Bapa tidak berkuasa membangkitkan Yesus, maka Yesus akan membusuk di dalam kuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara Luga pahami di sini bahwasanya ketika ada suara yang datang, yang datang kepada orang yang tidak dikenali di Pulau Patmos, mengaku-ngaku mendengarkan suara, "Akulah Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur." Bintang timur. Hei, bintang timur. Ini dia nih. Bintang timur yang naik ke awan-awan, ingin menyamai Tuhan, ingin melansirkan Tuhan, ingin melengsarkan Tuhan, ingin menyamai Tuhan, dan ingin menggantikan posisi Tuhan yang maha tinggi. Ini dia. Sebenarnya saya belum mau mengungkap. Saya menunggu orang yang pandai. Saya nunggu orang yang pintar dari kalangan Kristen, cendekiawan. Tapi karena saudara Muslim tadi memancing saya bertanya tentang Dajjal, ini harus saya jelaskan. Bahwa yang datang kemudian mengaku kepada Paulus, mengaku kepada orang yang menulis Bible di Pulau Patmos ini adalah bintang timur. Man huwa, siapa dia? Dia inilah makhluk iblis yang ingin menyamai pencipta alam semesta, lalu kemudian dibuang turun ke bumi, sehingga diceritakan kemudian ada Yesus turun ke neraka, ke dunia orang mati untuk melakukan penginjilan. Sebenarnya inilah yang diterangkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi yang mengaku bintang timur yang membuat sendiri makarnya itu ditampar kembali kepada dirinya, terungkap. Siapa? Coba tunjukkan siapa orang Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan kepada Bang Suma, Yesus selama 3 tahun mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel pernah mengaku, aku adalah bintang timur. Tunjuk pada saya. Tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku seperti itu. Tidak akan pernah. Tetapi ada makhluk yang terbang dengan sayapnya terbuat dari sayap kupu-kupu. Akulah Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu tunas Daud, bintang timur yang gemilang. Kalau ini bukan Hailale bin Sakar,
berarti dia Yesus. Tapi kalau ini Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 sedikit lagi, di data nomor 14 apa kata Yesus? Apabila seorang penolong itu datang kepadamu, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Lalu kapan Yesus pernah mengucapkan kalau dia adalah bintang timur? Sehingga harus ada lagi yang datang mengingatkan pengakuan bintang timur ini. Ada yang bisa menunjukkan ke saya penginjilan Yesus mengaku bintang timur? Ada. Saya ulang, ada. Tidak akan ada juga tambunan. Oleh karena itulah kemudian saudara-saudaraku yang muslim, kuatkan akidah. Pasukan Dajjal ada di tengah-tengah kita. Kuatkan akidah. Jadi yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur itu sopore. Siapa yang kemudian menghancurkan agama tauhid, menghancurkan ajaran para nabi, menghancurkan dan mengabrak-abrik Injil Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel? Siapa sang bintang timur ini yang merasuki penulis-penulis Bible, termasuk yang datang kepada Ananias, termasuk yang datang kepada Paulus? Ada yang bisa membuktikan? Hai saudara-saudara Kristenku, bisa membuktikan bahwa benar ini adalah Yesus? Silakan. Kami akan berhenti. Yayasan Apologet akan saya tutup dengan resmi kalau memang ada yang bisa membuktikan. Silakan. Mantap. Setuju. Sudah mau ditutup, puji Tuhan. Jadi tadi Juma sengaja dia melarikan ke bintang timur. Dia tidak berani menjawab statement saya yang begitu mengerikan, karena beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah bilang sama saya, pukulan kamu berdebat itu sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Makanya Juma tidak berani dia menyentuh. Kan sudah saya bilang, Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Ingat, bukan dari Bapa. Selama ini kita tertipu, bro, sehingga banyak teman-teman kita masuk neraka. Yesus menerima kuasa dari Bapa. Yesus, Bapa hanya mengizinkan kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus karena Bapa pun memakai Roh Kudus kuasanya untuk menjadikan alam semesta. Jadi Bapa itu dia tidak memiliki kuasa di dalam dirinya. Ini yang perlu harus kalian tahu. Selama ini kalian menganggap Bapa itu sosok superstar bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Bapa itu bisa menjadikan alam semesta itu pakai kuasanya Roh Kudus. Jangan dilawan ya, jangan diselewengkan seakan-akan Bapa Superman, Bapa lah yang menjadikan alam semesta. Enggak ada itu. Bapa itu justru memakai kuasa Roh Kudus menjadikan alam semesta. Jadi yang benar adalah Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus tentu mamanya Yesus Kristus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Kalau itu istrinya berarti dia Tuhan, wajar kuasanya berasal dari dia. Tetapi cuma pura-pura menyinggung bintang timur. Oke lah, karena saya juga udah maklum. Oke, saya jawab lagi. Ya, ketika Paulus bertemu dengan Yesus ada sinar dari langit. Tentu dong, Paulus sudah buta 3 hari. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan, kau membuat aku buta, kamu iblis, kau Lucifer, mata lu udah buta masih banyak ngomong lu. Dan akhirnya kesombongan Paulus dalam 3 hari dia dalam perenungan, gila ya, gue udah bunuh pengikut Yesus, sekarang gue buta kayak orang gila. Udah deh, gue nyerah deh, ya Tuhan, gue percaya sama lo, ampuni gue adalah penjahat. Sekarang gue bertobat dan gue akan menjadi orang yang rela mati buat Tuhan. Dan benar Paulus mati syahid. Jadi kalau Bang Juma ada rencana ada rencana ini ibarat kata nih masih rencana malu-malu nih, akan menutup yayasan api, saya sambut dengan sukacita. Ya, tutuplah Bang. Ini Yesus mau datang. Nanti Yesus kalau udah datang ngeri, serem.
Dia akan turun dengan seluruh pasukan malaikat turun di Yerusalem. Kemana lah kalian lari? Jadi saya minta daripada kalian jadi gorengan nanti di neraka, tutuplah. Kalau masalah makan minum datang ke kantor saya. Kalau orang Islam bilang, insya Allah saya akan memberikan. Kontrakan rumah lu aja jeleknya minta ampun, tuh pun nggak bayar. Gaya lu kantor gua juga pengamen doang.